mabuk. Saya setuju hukum menggunakan kosmetik tatkala berpuasa. Nah, sekarang sebagian perempuan kadang waktu dia Ramadan gunakan kosmetik. Apakah alat kosmetik tersebut bisa membatalkan puasa? Begitu ya. Menggunakan alat kosmetik bagi seorang wanita yang sedang menjalankan puasa hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa karena hanya sebatas pada bagian kulit, tidak masuk ke dalam tubuh. Ya, semacam sebatas kulit, make up, celak dan lain-lain sebagai keluar. Dan ini bukan hal perihal yang membatalkan puasa kita. Puasanya seorang perempuan ini. Jadi lain hanya kalau menggunakan obat dan lain-lain yang masuk ke mulut, rongga tubuh itu baru batalkan puasa. Yang kesimpulannya meletakkan alat kosmetik di pertengahan hari di bulan puasa tidak membatalkan ibadah puasa. Begitu. Adapun masalah apakah mencegah masuknya air wudhu ketika dia wudhu itu masalah lain lagi. Yang kita bahas adalah apakah hanya membatalkan puasa atau tidak. Begitu ya. Tetapi lebih utama adalah tidak menggunakan alat kosmetik kecuali setelah terbenamnya matahari dan maghrib. Itulah, tapi utamanya kenapa? Karena seseorang hamba dalam keadaan berpuasa itu dianjurkan untuk dalam keadaan yang sangat rendah, sangat merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat dan waktunya untuk berhias. Apalagi perempuan, apalagi nasallallahu ya, kalau berhias semuanya make up semuanya dipakai, pakai minyak wangi kemudian berangkat ke masjid bilang mau salat tarawih. Ini artinya bukan salat tarawih tapi maksiat. Jadi maksiat. Dia ngira berangkat dapat pahala, tidak taunya pulang dapat ribuan dosa. Jadi sampai pernah kita lihat sendiri Habib Ali masyhur waktu masuk ke satu lokasi, sebelumnya ada perempuan jalan, masya Allah parfumnya tidak karuan, nyebar kemana-mana. Akhirnya beliau ngambil gimana? Ditutupin gini. Supaya apa? Supaya tidak kecium parfumnya perempuan itu. Karena kalau sampai kecium takutnya dia dosa nanti. Oke, man kanat bittibi masyah fahiya fil hadisi zaniyah. Oke, jika misalnya kita kadang kalau misalnya kelewatan lewat satu masjid atau gangnya masjid, di situ ada perempuan juga yang keluar masuk. Oke, lah kita kecium aromanya mereka, bagaimana seterusnya kita tutup lidahnya nanti. Jangan dikasih izin untuk mencium baunya parfumnya perempuan ajnabiyah. Kenapa? Supaya tidak ikut bantu dia untuk mengerjakan dosa. Ayo. Atau sebelum masuknya waktu subuh. Sebelumnya masuk subuh tidak masalah. Dia pakai make up, tapi dalam keluarganya dia sendiri, hanya depan suaminya dan lain, sebelum subuh dan bekasnya masih ada setelah subuh, tidak masalah. Sama kayak kita misalnya pakai minyak wangi atau kita pakai celak, orang laki pakai minyak wangi, pakai celak sebelum adzan subuh dan bekasnya ada sampai setelah adzan subuh, tidak masalah, tidak makruh. Tapi kalau setelah sholat subuh dia pakai, itu hukumnya makruh. Kecuali sebagian ulama memperkecualikan kalau hari Jumat untuk berangkat sholat Jumat. Itu sebagian ulama memperkecualikan tidak makruh. Di antara mereka dari Bani Alawi yang ngamalkan yaitu Habib Hamid bin Umar. Habib Hamid bin Umar ini beliau kalau mau berangkat Jumat di bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan untuk pakai minyak wangi. Untuk khusus untuk hari Jumat, hari apa? Karena ada hadis khusus yang menganjurkan kita untuk tidak berangkat sholat Jumat kecuali kita telah menggunakan minyak wangi. Oleh karenanya itu Habib Hamid bin Umar dia tetap pakai. Bahkan fuqaha mengatakan tetap makruh. Ayo. Hal ini dikarenakan dua sebab. Iya. Yang pertama dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat atas dirinya atau orang yang memandangnya. Iya. Sebab kalau perempuan itu tidak menggunakan make up, tidak menggunakan parfum, itu pengaruhnya kepada lelaki ajnabi lemah. Kalau sedang gunakan make up, gunakan parfum kepada apalagi pengaruhnya kepada orang laki, apalagi kalau orang laki yang mencium aromanya itu masih muda, itu pengaruhnya lebih besar untuk menimbulkan fitnah. Kalau Ibnu Nabi mengatakan wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsal ammarah bisu', tidak mengatakan dirinya najis bersih. Itu Ibnu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Oke, bagaimana kalau kita levelnya kita? Terus kita mengatakan lebih afdal daripada Nabi Allah Yusuf. Betul ya? Tersebut tidak pantas dilakukan bagi seseorang yang sedang beribadah. Iya, seorang yang sedang beribadah itu dalam keadaan itu menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berangkat Hadramut misalnya, atau kita lihat mungkin tua-tuanya yang dulu di soft ini, kalau sudah bulan Ramadan apalagi malam 25 semuanya pada nunduk. Tidak ada satupun yang bicara. Satupun bicara ada.
Semuanya pada takut dia suasanya tidak diterima sama Allah. Takut sholatnya tidak diterima sama Allah. Takut ini terakhir Ramadan terakhir. Gitu tuh yang dilihatnya dia. Makanya kalau tinggal majelis rambut pada nunduk semuanya. Takut semuanya. Betul. Tidak pernah ada timbul di mereka mau Quran tidak ada. Kenapa? Khawatir. Khawatir itu tahu Ramadan terakhir. Kalau misalnya kita ada ngabar ini Ramadan bagi ente Ramadan terakhir. Kira-kira responnya kita, persiapannya kita yang apa? Syuf, Ramadan tahun depan itu dari kuburan. Misalnya ada kabar begitu. Tidak bakal kita bisa tidur dengan tenang. Tidak bisa kita makan dengan tenang. Kepikiran ya apa caranya amalan terakhir ditutup dengan baik. Dan inilah hal dan keadaan para salafus saleh Bani Alawi di zamannya salaf. Apalagi kadang kita lihat dari manakibnya mereka kalau sudah malam 25 itu mereka pada nunduk nangis semuanya nangis. Bukan cuma gitu, 6 bulan nangis mereka. Minta sama Allah supaya Ramadan ini dikabulkan. Terus di 6 bulan berikutnya dia minta mereka semua nangis lagi. Minta sama Allah disampaikan ke Ramadan berikutnya. Gitu. Dan dari sini, apalagi kalau keluar pakai make up, pakai minyak wangi, terus mau ngobrol sama temennya. Ya ahsan loh, jaga kehormatannya masjid di rumahnya itu. Kenapa? Karena masjid ini punya kehormatan yang sangat tinggi. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kalau dulu di zamannya salaf, kalau sudah qasidahnya salaf disebut dibaca, itu semuanya nunduk pada nangis. Kita sekarang tidak ngelevelkan sampai levelnya nangis. Ini paling tidak dengarkan apa yang diucapkan oleh salaf ini. Dan termasuk satu kesalahan besar kalau sampai qasidahnya salaf ini dijadikan khadimnya ente untuk kalau ada orang ngepel bisa apa namanya itu? Hah? Nada dering ada. Ada bukan jadi khadimnya. Kan qasidahnya salaf itu didengarkan wa ente mutmain, wa qalbak dengarkan seakan-akan misalnya qasidah Imam Haddad, seakan-akan Imam Haddad yang bicara. Masa Imam Haddad jadikan pembantunya ente? Ini maestro. Atau sebagian anak bilang sama ente, kita lihat sendiri dengan mata sendiri. Pakai qasidah ya Arhamar Rahimin punya Abdullah bin Thahir. Jadikan nada deringnya dia. Tidak sengaja satu orang telepon dia di kamar mandi. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ini kan tidak pantas. Sesuatu apa yang tidak pantas. Kenapa? Karena ngeremehkan kalamnya Habibullah bin Thahir. Imam azim. Nah, qasidah itu didengarkan wa inti hatinya inti timbul. Sadar. Seakan-akan Allah bin Thahir bicara sama inti sekarang. Kan begitu ini begini nih caranya salafus saleh dengarkan. Begini cara salafus maksud ya. Ayat 8. Hukum menggunakan balsam atau gosok tatkala berpuasa. Lah, kalau menggunakan balsam misalnya pusing atau perutnya sakit dan lain-lain gunakan balsam, tidak masalah. Batalkan puasa sama sekali tidak batalkan puasa. Ayo. Hukum menggunakan balsam atau gosok bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib atau berpuasa sunnah hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan hanya sebatas pada bagian kulit dan tidak masuk ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka seperti mulut, lubang, kemaluan, dan lain sebagainya. Ada 9 hukum menggunakan obat penghenti kebiasaan merokok tatkala berpuasa. Nah, ada sebagian orang kepingin bisa berhenti merokok. Katanya dokter pakai sebagian kayak sebanyak kayak lasgah, kayak tempelan gitu ditaruh di punggungnya dia. Ada sebagian kayak obat diminum untuk menghilangkan keinginan dia ngerokok. Karena ngerokok ini musibah. Katanya salaf, barang siapa yang tidak taubat dari rokok 40 hari sebelum meninggalnya, itu khawatirkan akan meninggal dari selain Islam. Nasallallahu alaihi. Katanya sebagai Habib Ahmad bin Umar Hinduan, kalau seandainya aku suruh milih untuk anak keturunanku antara makan kotoran manusia sama minum rokok, maka akan pilih untuk mereka makanan kotoran manusia. Ditanya kenapa ya Habib? Kalau makanan kotoran manusia yang akan mati itu badannya dan semua akan meninggal. Tidak ada satupun yang kekal. Tapi kalau sudah minum rokok itu yang mati hatinya. Kalau sudah hatinya yang merokok, itu bawa ayat Quran, bawa hadis, bawa kalamnya salaf, diingatkan tidak berubah. Karena omongan kalamullah, kalamul Habib alaihi salatu wassalam, kalamul salaf masuk ke hati dia, sedangkan hati sudah ketutup.
Katanya Sayyidina Husain bin Syawakar bin Salim, anaknya Sayyidina Syawakar bin Salim langsung namanya Husain, itu beliau saking bencinya sama rokok, di seluruh rokok di Hadramut dibeli. Ditumpuk jadi satu sampai kayak gunung dibakar. Supaya apa? Supaya tidak timbul lagi. Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad menyebutkan, meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, akan datang di akhir zaman nanti kelompok dari manusia, dia menyatakan bahwa dia adalah umatku dan dia bukan, hakikatnya bukan umatku. Kenapa ya Rasulullah? Mereka meniup rokok. Loh ya Rasulullah, dari mana rokok itu timbul? Itu timbul rokok dari kencingnya iblis. Begitu iblis dikeluarkan dari rahmatnya Allah, saking takutnya keluar kencing, tumbuh pohon rokok. Gitu kan? Di sini apa? Di sini kita kalau kelihatan orang ngerokok, kita doakan supaya sembuh. Kita ajak untuk supaya sembuh. Supaya apa? Supaya lepas. Gitu kan? Sekarang tiap hari dibakar, misalnya berapa harganya rokok? Misalnya 10.000 rupiah rokok. Kalau kasihkan ke fuqara masakin yang tidak makan tetangganya, itu kan ahsan. Belikan siwak, tiap hari dapat pahala 70 sholat. Ini kadang dikasih siwak sekarang, besok pagi hilang siwaknya. Gitu kan? Ini musibah. Katanya salaf, termasuk musibah paling besar, begitu bangun dari tidur rokoknya duluan, siwaknya tidak ada. Siwak itu dapatkan ridhonya Allah. Kalau tumbak rokok dapat ridhonya syaitan. Kita yakini bahwa rokok itu termasuk musibah. Kemudian kita usaha sama Allah, dikasih hidayah dan taufiknya, bisa ninggalkan. Nah kalau misalnya satu orang itu dia mulai usaha untuk meninggalkan rokok, dia menggunakan ada semacam dari dokter itu semacam kayak pil atau gas diminum untuk menghilangkan keinginannya untuk ngerokok. Lah sedangkan dia dalam pada puasa, bagaimana hukumnya? Ayo. Menggunakan obat anti kebiasaan merokok bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib atau berpuasa sunnah, hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hanya berupa obat yang ditempelkan di belakang. Nah, ada dua jenis dia. Obat penghenti rokok ada di Medina dijual. Kita lihat sendiri. Obat penghenti rokok itu ada dua jenis. Ada yang berupa kayak las kertas gitu ditempel di pundaknya sini. Itu gitu. Ada yang seperti pil diminum, kayak gas digosok di mulutnya. Lah itu kalau seperti kertas ditempel tidak masalah. Sama kayak orang pakai apa namanya itu kalau sakit urat atau lainnya pakai apa itu? Itu. Nah itu boleh hukumnya. Karena tidak bukan masuk ke rongga tubuh yang terbuka, hanya masuk ke pori-pori. Tidak batalkan puasa, ya. Seperti obat nikotin, Pak. Maka hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa karena hanya sebatas pada kulit, pada bagian kulit. Nah, yang kedua, jika berupa obat yang diminum. Cuman yang paling ampuh, orang kalau kepingin berhenti dari rokok, jauhin orang yang merokok. Ente kuatkan, ente janji, ya Allah, aku janji dengan namanya Rasulullah tidak mau merokok lagi mulai dari ini. Terus usahakan jauhin teman-teman yang merokok sampai sembuh total. Ente pertama kali namanya i'tiraf. I'tiraf itu mengakuin anak ini salah, anak dosa. Kalau Rasulullah melarang satu orang yang makan bawang karena aroma mulutnya ganggu saudaranya muslim, dilarang man akalatum la yadkhul masajid. Jangan ada dari antara kalian yang masuk masjidnya aku sedangkan mulutnya baunya bau bawang. Lah kalau bau bawang hanya mulutnya tok, tapi kalau rokok satu tuh badannya dia bau. Yang di sampingnya ada kalanya tidak tahan. Jadi ganggu musliman ada musliman faqat adani. Barang siapa yang ganggu seorang muslim maka ganggu aku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau berani rokokan dalam masjid. Ini sudah kelas 1 sudah. Istilahnya kalau orang tidak malu sama Allah, tidak malunya kelas 1. Ranking 1 di sekolahan. Apa? Rokokan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita katanya ada satu orang negor habaib dia negor dia coba yakin apa rokok itu begini kata saya tidak mau lah tapi ente minum kopi dalam masjid tidak percaya akhirnya katanya gitu katanya gini aja sudah ta'al ana bawa kopinya ana depannya Ka'bah dan ente bawa rokoknya ente depannya Ka'bah ente ngerokok ana minum kopi coba lihat orang yang tawaf itu negor siapa negor ana apa negor ente. Kalau sebatas orang minum kopi tidak masalah dalam masjid, tidak ngotorkan masjid dan tidak merubah aroma masjid. Tapi waliyadzubillah kalau
rokok di masjid Allah yahfad. Jadi hadis syagah wa hadis nasallallahu alaihi wasallam. Ayo. Dua, jika berupa obat yang diminum seperti obat ziran flu, Sampai saat ada satu orang datang Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab mutakhir, masih satu zaman sama Abdullah bin Syihab, sama Habib Abdullah bin Umar. Datang satu orang senang ngerokok, masuk pertama kali keluarnya rokok di Hadramut. Terus datang ke Habib Ali bin Syihab, sebelum naik ke atas rokoknya taruh di bawah pintunya mau rumahnya Habib bin Syihab. Ditaruh di bawah, dimasukkan di lubang gitu, disimpan. Naik ke Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab diam, mandang anak ini diam, dibiarkan. Salaman apa semuanya, majelis selesai, izin mau pulang, turun ke bawah. Begitu turun dari bawah, Habib Ali bin Syihab buka apa namanya itu, jendela dari atas sambil manggil, ya fulan, galabik ya Habib, jangan lupa rokoknya dibawa, jangan taruh di bawah sini. Gangguan itu nanti dia, waktu Nabi Irid. Rokoknya itu dibawa di lubang itu ambil bawah sekalian. Jadi, pernah satu hari Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Syekh Syiwun buat maulid. Kelihatan ada satu orang mimpi Habib di zaman itu, mimpi ada Rasulullah masuk ke Tasyiwun. Kemudian Rasulullah ini seakan-akan mau masuk majlis itu, tapi ada sesuatu yang menghalanginya dalam mimpinya. Mau masuk, mundur lagi, mau masuk, mundur lagi. Ditanya, ya Rasulullah kenapa? Ana datang ke Syiwun mau hadir maulid, cuma di dalam majlis ini ada orang yang bawa di kantongnya bawa rokok. Makanya ana mundur keluar, tidak bisa masuk. Benar ya? Usahakan apa? Usahakan apalagi bulan Ramadan. Bulan sudah buka lembaran baru. Kita tidak tahu. Benar ya? Kita tidak tahu sampai kapan umur. Tidak ada yang bisa jamin. Lah sehari, wala 2 hari, wala sebulan, wala 2 bulan. Lakin semua keadaan yang sekiranya Allah ridha kepada kita, jadi berhasilnya kita di barzakh, itu kita kerjakan. Tidak ada ceritanya tunggu mau menunggu sekarang. Benar ya? Maka hukumnya adalah tidak boleh, dan jika obat tersebut tetap diminum maka puasanya menjadi batal dan wajib mengqadha'nya. Faedah 10 berpuasa akan tapi tidak menunaikan salat fardu. Puasa tapi salat fardu, salat zuhur kadang sholat kadang enggak, kadang salat asarnya tok, kadang maghribnya enggak. Tapi kalau tarawih rajin. Itu gitu ya. Seorang berpuasa di bulan Ramadan akan tapi di sisi lain dia tidak menunaikan salat fardu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka rincian hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dia tidak sholat fardu dikarenakan mengingkari kewajiban sholat fardu, yaitu menyatakan bahwa hukum sholat fardu adalah tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Kalau mengatakan sholat fardu 5 waktu tidak wajib, kafir pada Islam. Tidak diterima lah sholatnya wala puasanya. Tapi kalau tidak malas, kebanyakan orang zaman sekarang bukan meninggalkan karena tidak meyakini wajib. Yakini wajib dia, cuma karena malas, kebawa pengaruh teman, kebawa pengaruh lingkungan anak yang rusak-rusak, jadi dia meninggalkan sholat. Ayo. Dan seluruh amalan ibadahnya dihukumi tidak sah, termasuk puasanya dan juga ibadah-ibadahnya yang lain. 2, jika dia tidak sholat fardu dikarenakan rasa malas untuk melaksanakannya, maka dia dihukumi fasik. Dihukumi fasik fakat bas. Jadi Allah nerima, insyaallah Allah nerima puasanya, Allah akan hisab dia tentang salatnya. Begitu. Ayo. Maka dia dihukumi fasik wajib baginya untuk bertobat dan mengqadha salat yang telah ditinggalkannya. Adapun mengenai ibadah puasanya maka tetap dihukumi sah, begitu juga dengan ibadah yang lain. Jadi tinggal ente urusan salatnya ente betul. Tapi kalau ibadah puasanya ente diterima insyaallah sama Allah selama ente ngerjakan surah-surah syarat-syaratnya dan syarat rukun-rukunnya. Ente kerjakan insyaallah makbul. Tapi untuk ibadah puasanya ente rapikan. Ayo. Ada 11. Ayo. Ada tatkala melihat hilal. Sekarang kita ngeliat hilal tanggal 1 Ramadan atau 2 Ramadan. Adabnya bagaimana? Ayo. Dianjurkan bagi seseorang yang sedang melihat hilal bulan Ramadan dan 2 bulan lainnya pada malam pertama untuk membaca doa berikut. Nah, ini apa namanya itu? Ramadan atau selain Ramadan tanggal 1, 2, 3. Itu permulaannya hilal. Seperti kita baca itu. Di malam pertama di bulan Ramadan itu dibaca setiap kali ngelihat hilal di setiap bulan. Misalnya hilalnya Syawal, hilalnya Dzulqa'dah, hilalnya Dzulhijjah, terus bertahun. Lah, kalau kadang kita lupa tanggal 1 Dzulqa'dah kita lupa karena tidak ada yang mengingatkan, kita lupa. Kadang kita tanggal 1 Dzulhijjah lupa tidak baca doanya. Yang usahakan apa? Usahakan misalnya ada kertas atau ada pengingat dari HP atau apa supaya inti ingat. Kenapa? Karena Rasulullah baca doa ini di waktu dia masuk bulan, setiap kali masuk bulan hilal, ya. Allahu Akbar, Allahumma a'inna 'alaina bihamdika
والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر. إلا الخير ولو شكر بجد مغني. آمنت بالذي خلقك بجد مغني. الحمد لله الذي ذهب بجهل. Disebutkan nama bulan yang telah berlalu. Iya, misalnya sekarang kemarin alhamdulillah dzahaba bi syahri Sya'ban wa jaa bi syahri Ramadan. Itu tertibnya Rasulullah setiap kali masuk bulan. Setiap kali hari pertama, hari kedua di setiap bulan beliau baca doa ini. Ya selayaknya kita ikutin apa yang beliau ceritakan. Ayo. Wajah di syahadat disebutkan nama bulan yang sedang dilihatnya. Nah. Kemudian membaca surat Al-Mulk, kemudian menggosok. Lah, kenapa kau baca surat Al-Mulk? Setelah kita ngeliat hilal itu, kita baca doa ini, kemudian kita baca tabarakalladzi biyadil mulku. Kenapa? Karena jumlah ayatnya 30 sesuai dengan jumlah bilangan hari dalam sebulan. Gitu. Mujarrab katanya, barang siapa yang baca ngelihat hilal, baca doa ini, kemudian baca surat tabarak, kemudian gerakkan lidahnya kepada seluruh gigi-giginya, insya Allah setahun penuh giginya tidak ada satupun yang jatuh, yang lepas. Gitu ya. Kemudian menggosok lisannya ke giginya karena diriwayatkan dari salaf saleh barang siapa yang mengamalkannya maka giginya tidak akan putus. Ada orang gigi satu putus, dia berangkat ke dokter gigi cabut satu. Tidak berlalu setahun kecuali 3-4 sudah putus. Kenapa? Karena ente tidak baca. Setiap kali lihat hilal, ente baca apa? Surat Tabarak, kemudian gerakkan kepada seluruh giginya ente, insya Allah giginya ente aman. Gitu. Gerakkan. Ayo. Bas. Ahsan. Al-Fatihah ila ruh habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Summa ila ruh abahi wa ikhwani min anbiya wa mursalin. Summa ila ruh jami' ahli bait Rasul jami' ashab Rasulullah. Summa ila ruh Syafi'i. Summa ila ruh jami' syekhana fid din. Summa ila ruh Abdullah bin Umar. وبدأ حديث من الشفاء عند الله بن محسن ثم إلى ابن قادر من أبي طه بن علوي ثم إلى أبي بكر بن محمد ثم أحمد بن ثم إلى ابن أبي عاشر بن جنة والحبيب سهل بن أبو بكر محمد بن أبو بكر حفظه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويقر جنبنا وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم النفعات في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من أسعد المقبولين الهديني يكون يوم صالحا جامعا شاملا لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.